semuanya, di video kali ini aku bakal review tonernya COSRX AHA-BHA Clarifying Treatment Toner. Apa maksudnya gerakan itu? Buat yang belum tahu, si COSRX AHA-BHA ini tuh masuknya ke kelompok toner exfoliating. Jadi exfoliating toner yang gunanya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Fungsinya hampir sama kayak scrub gitu ya, scrub facial wash. Tapi kalau menurut yang aku baca, yang lebih aman itu adalah si chemical exfoliant karena kan nggak ada bentuk fisiknya gitu. Kalau misalkan scrub itu ada bentuk fisiknya yang titik gitu loh, ya scrubnya itu tadi. Nah itu tuh kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama bisa bikin kulit kamu iritasi gitu. Jadi secara nggak sadar kayak merobek kulit gitulah ya. Aku juga kurang tahu gimana. Aku punya toner ini tuh udah lumayan lama gitu, kayak sekitar akhir tahun lalu. Dan aku belinya di Lazada, di official shopnya Sosiola di Lazada, namanya Edit by Sosiola. Ini tuh asli ya, bukan KW, karena Sosiola kan distributor resminya COSRX di Indonesia, jadi insya Allah aman gitu ya. Untuk harganya, kalau harga normalnya itu sekitar 200 ribuan gitu, tapi waktu itu lagi diskon, jadi berapa gitu ya, pokoknya murah, diskon plus voucher ya. Packagingnya itu tuh ini tuh plastik ya, tapi bukan kayak plastik murah gitu. Bahkan kalau dilihat kayak gini tuh, ini tuh kayak kaca gitu ya, bagus banget pokoknya. Terus isinya juga kelihatan gitu, transparan. Terus ininya diaplikasiinnya tuh kayak di spray gitu. Ininya juga ada lekukannya, jadi enak banget gitu pas nge-spraynya. Terus pas kalian awal beli tuh kalian dapat ininya juga, dusnya juga yang ada keterangan produknya seperti biasa dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris. Di sini juga ada dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris. Kalau dari teksturnya ini tuh kayak air banget, jadi kayak air mineral gitu. Tuh kan kayak air mineral, dan wanginya itu hampir nggak ada wanginya, jadi wanginya tuh cuma kayak seger aja gitu, enak gitulah pokoknya, nggak yang ganggu. Kandungan utama dari toner ini seperti namanya ya, AHA-BHA Clarifying Treatment Toner. Jadi kandungan utamanya adalah AHA dan BHA. Dan menurut referensi yang aku baca, si AHA ini tuh bagus banget untuk melembabkan kulit gitu ya. Terus juga membantu, baca nih tadi aku karena lupa. Terus membantu dalam pengelupasan sel kulit mati. Ya, kenapa kita harus membantu mengelupaskan sel kulit mati itu? Karena setiap hari kulit kita itu memproduksi sel-sel baru. Nah, dalam memproduksi sel-sel baru itu, sel lamanya, sel yang udah matinya kadang nggak terangkat sepenuhnya gitu ya. Jadi harus dibantu dengan exfoliating. Nah, terus kandungan utama yang lainnya itu BHA. Jadi si BHA ini tuh kerjanya tuh lebih ekstra gitu loh, jadi lebih masuk ke dalam permukaan kulit yang lebih dalam gitu, sampai pori-pori katanya, kata menurut yang aku baca. Terus sifatnya itu tuh mengikat minyak, jadi bagus banget untuk kamu yang punya masalah jerawat, komedo. Terus juga bisa membantu menenangkan si kemerahan di kulit kamu gitu. Kalau dari packagingnya sendiri, fungsi dari si toner ini tuh untuk menyegarkan, melembutkan kulit, terus juga menenangkan ya, sama kayak tadi sih fungsinya BHA juga kan ada fungsi menenangkan. Nah, cara aku pakai si toner ini tuh, aku tuh jadi spray si tonernya ke kapas, terus aku swipe ke muka aku. Sama kayak anjuran di packagingnya, di sini juga ditulis kalau cara pakainya itu setelah cuci muka, jadi spray si tonernya itu ke cotton pad atau ke kapas, terus gently wipe onto face gitu, jadi pelan-pelan diusap di muka kamu gitu. Nah, kalau aku selain dipakai sesuai anjuran yang ada di packagingnya, terus aku juga dipakai untuk kompres
bagian muka aku di jidat dan di hidung gitu, karena kan masih basah gitu kapasnya, jadi sayang aja gitu kalau langsung dibuang. Kalau nggak aku iniin ke leher dan ke tangan, aku kompres nih di sini di jidat dan di hidung aku, karena kan tadi bagus untuk jerawat dan komedo ya. Jadi biar lebih meresap di bagian itu, aku lakukan cara itu gitu ya. Itu tuh nggak tahu benar atau enggak, tapi itulah yang aku lakukan selama ini ya. Aku pakai si toner ini tuh seminggu 2 sampai 3 kali aja. Tapi kalau rajin ya itu tuh, kalau misalkan lagi males enggaknya ada seminggu sekali lah aku pakai ini. Tapi aku tuh nggak pernah pakai ini tiap hari karena males aja, lebih banyak malesnya gitu. Dan menurut yang aku baca juga katanya kan gak baik ya eksfoliasi, gak baik ya, sudah banget ya, gak baik gitu kalau misalkan eksfoliasi terlalu sering gitu. Tapi kalau misalkan di packagingnya ini tuh bagus, bukan bagus sih, maksudnya tuh gak apa-apa kalau dipakai setiap hari gitu, karena ini tuh gentle ya, jadi nggak yang heboh banget gitu kerjanya. Terus aku udah bilang belum sih, kalau aku pakainya itu di malam hari aja. Kenapa? Karena aku itu kalau misalkan punya skincare, pakai skincare yang mengandung bahan aktif gitu, biasanya aku pakainya malam hari aja, karena kan ada beberapa kandungan bahan aktif yang gak bisa kena sinar matahari. Nah itu tuh aku tuh gak hafal gitu kandungan apa aja yang gak bisa kena sinar matahari. Jadi untuk cari aman makanya aku pakainya di malam hari aja. Alasan keduanya juga karena males ya, balik lagi males gitu. Aku tuh pengen kalau skincare pagi aku itu tuh kayak simple aja gitu, cepet, karena aku tuh pakai skincare pagi-pagi kan sekalian mau pergi gitu biasanya. Jadi biar gercep aja ya udah aku pakainya seminimal mungkin gitu ya, skincarenya, urutan skincarenya seminimal mungkin gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai ini di siang hari juga nggak apa-apa sih, karena di packagingnya juga di sini ditulis for daytime dalam bahasa Inggris ya, yang artinya itu kalau misalkan dipakai siang-siang, kamu bisa diikuti dengan pemakaian sunscreen dengan SPF 30 atau lebih. Jadi buat kamu yang mau pakai siang-siang gitu juga nggak apa-apa banget ya. Tadi kan aku udah ngasih tahu ya cara pakai aku kayak gimana, yang dikompres itu. Dengan cara yang kayak gitu, itu nggak tahu emang kalau kayak gitu juga fungsinya akan begitu atau enggak. Pokoknya di aku dengan cara pakai yang seperti itu memang tidak mengurangi beruntusan sepenuhnya gitu. Beruntusan aku tetap ada lagi karena emang aku udah sering cerita di video aku kalau emang masalah aku itu tuh beruntusan yang hampir gak pernah mati gitu beruntusannya. Nah tapi ini tuh membantu banget buat menenangkan si beruntusannya gitu. Ada juga beruntusan yang kayak kecil-kecil gitu tuh jadi cepat kempes gitu, gak hilang tapi kayak kempes gitu ya, gak jadi yang kalau digini tuh nggak jadi yang keluar putih-putih gitu. Terus untuk komedo, aku tuh kan komedonya ada yang komedo putih sama komedo hitam. Kalau komedo putih tuh banyak banget, jadi di sini, di pinggir-pinggir hidung ke sini, sama di sini dan di sini juga di dagu ya. Untuk komedo putihnya tuh apa ya, bagus banget ya, bagus banget karena aku tuh parah banget, komedo putih aku tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian tahu gak sih ya, atau cuma aku aja yang jorok ya, jadi komedo aku tuh kayak kalau misalkan digituin, dipencet kayak gitu tuh kayak keluar putih panjang gitu loh, kayak cacing. Terus yang kalau diginiin tuh kayak minyak gitu jadinya, jijik banget deh pokoknya. Terus kalau misalkan pakai bedak tuh pasti kelihatan kayak titik di sini gitu. Kalau di sini komedonya lebih ke kering gitu sih, tapi banyak juga dan bulut ya, dan jijik banget. Kalau komedo hitamnya tuh titik-titik gitu di sini di tengah hidung gitu, dan lumayan banyak. Nah kalau tadi si komedo putihnya itu berkurang banyak banget, masih ada aku komedo putih tapi nggak sekelihatan itu. Kalau aku pakai bedak masih aman. Kalau misalkan aku giniin juga nggak yang mengerikan kayak dulu sebelum aku pakai Cosrx ini.
kalau komedo hitamnya itu tuh berkurangnya itu sedikit banget gitu ya, karena mungkin kandungan BHA di toner ini sedikit banget gitu. Aku mungkin karena si komedonya bandel banget, komedo hitamnya bandel banget, mungkin aku butuh toner eksfoliasi yang khusus untuk komedo hitamnya gitu, khusus yang BHA aja gitu kandungannya. Yang aku suka dari toner ini kan karena kandungannya itu kayak air mineral gitu, cair banget. Jadi tuh pas dipakainya juga nggak bikin kulit merah atau iritasi gitu, meskipun aku pakainya pakai kapas di swab gitu, nggak bikin iritasi gitu. Dan ini tuh toner eksfoliasi pertama aku kira bakal nggak cocok atau gimana, tapi langsung cocok aja, bagus banget. Kalau untuk pori-pori, lumayan memudar tapi nggak mengecil gitu ya, karena emang setahu aku pori-pori itu nggak akan mengecil, tapi kalau misalkan kamu pori-porinya bersih, jadi pori-porinya memudar gitu ya. Karena ini membersihkan, jadi pori-porinya lumayan pudar, tapi kayak tetap aja membesar lagi kalau misalkan kayak udah aku pakai make up terus pulang sore gitu-gitu, pasti jadi gede gitu karena si mukanya kan kotor ya. Jadi kalau menurut aku toner ini tuh cocok banget untuk kamu yang masih bingung milih toner apa, toner eksfoliasi apa yang cocok buat kamu. Coba dulu aja ini untuk toner eksfoliasi pertama kamu, karena itu gentle banget. Emang efeknya nggak yang heboh banget bikin kayak komedo hilang banget, beruntusan hilang, terus flek-flek hitam hilang gitu. Emang nggak seheboh itu fungsinya, tapi untuk kamu yang belum pernah mencoba toner eksfoliasi, inilah jawabannya gitu. Jadi tepat banget untuk kayak assalamualaikum gitu ya, untuk memperkenalkan toner eksfoliasi ke muka kamu gitu, biar nggak kaget karena kandungannya kan ringan gitu. Tapi untuk kamu yang kayak udah pernah pakai toner eksfoliasi terus kayak aku mau ganti toner yang lebih heboh kerjanya, atau lebih gimana gimana gitu, lebih yang membersihkan dan lain-lain gitu, lebih lah ya pokoknya, ini bukan jawaban untuk kalian gitu, karena menurut aku ini lebih untuk beginner gitu. Oke, segitu aja videonya, semoga membantu, semoga jadi referensi buat kalian yang mau pakai toner exfoliating atau lagi cari-cari informasi seputar Cosrx AKBHA ini. Dan ya, jangan lupa di like videonya kalau kalian suka sama video ini, dan di subscribe juga biar aku ketemu sama kalian di video aku yang selanjutnya. Dah.